Insya Allah nanti wali mahat itu ya. Jadi kalau nak datang ke Indonesia, tak sambut dengan bahagia ya. Kalau tamu istimewa nih dari negeri jiran ya. Honeymoonnya di Malaysia insya Allah. Tapi ada hal-hal baru lagi yang akan Anda lakukan di Malaysia. Ya, tunggu aja tanggal mainnya ya. Baik, ada nak? Kalau tak kita cukupkan slide ini. Rugi sangat rasanya. Oke, Rizwan. Ya, yang lain coba dia. Keep silent please. Ya, tafadhal Rizwan. Gambar segini nanti yang tak dapat sambung aja. Ya, masa ni kata berkurang kat gambar selama seminggu tu jadi masa ni boleh terus kuat dalam hadapi masalah tu. Dan saya perkisahkan atau yang buat masa ni terus kuat menghadapi ujian tu. Saya pada faktor sosial di sini. Oke. Ana jujur ya. Selama Ana tak ingin jumpa siapa-siapa ketika itu, masa itu selain orang tua sendiri, tak mungkin kan tak jumpa orang tua sendiri. Ya kan di kamar aja, pasti panggil sama orang tua, tak ingin keluar, tak sampai macam tu ya. Ana masih ingin jumpa sama orang tua dan satu-satunya orang yang Ana ingin jumpa masa itu dan Ana mau jumpa dan main sama dia adalah Robiana. Dalam Robiana, ya. Entah kenapa, walaupun Ana dalam kondisi down, tapi Ana tak apa namanya, tak off halakoh, tak off halakoh jalan terus. Pas liko Ana jumpa sama teman-teman, yang teman sekolah yang tak jumpa sama Ana di luar, akhirnya dia jumpa juga sama Ana. Nanti si Yogi ini datang halakoh nih, jumpa juga nanti. Akhirnya mau datang ada di halakoh tuh. Tapi pas masa Ana datang halakoh dia nanya-nanya masalah university, Ana diam aja, tak jawab. Macam tak dengar ada orang ngomong gitu. Ya. Nah, macam tu ya masa tu. Tapi lepas mereka pulang semua, Ana berdua aja sama Ustaz, tarbiyah macam masa tu. Ana berdua aja kami, Ana curhat dan semuanya, ya. Sampaikan semua permasalahan Ana dan Ustaz. Kenapa? Karena masa tu ketika seseorang itu diberikan cobaan dan ujian, Ana yakin dia takkan mampu berpikir jernih. Dia mesti ada orang yang bisa memberikan gambaran, yang memberikan arahan, taujihat pada dia. Walaupun mungkin dalam kondisi yang normal, kondisi yang biasa-biasa saja, ada orang lain yang mengalami permasalahan yang sama macam yang kita alami, kita mampu memberikan masukan. Oh, macam itu persoalannya, macam ini solusinya, kan gitu ya. Tapi ketika kita sendiri yang mengalaminya, biasanya pikiran itu tak terbuka, ya. Dia tak bisa berpikir jernih, gitu. Ya. Dia mesti kena ada orang yang memberikan masukan. Nah, masa itu Ana minta lah Robi untuk memberikan taujih. Ana minta taujih. Karena ingat, hak bagi Ana mendapatkan tausiah dan kewajiban bagi beliau memberikan tausiah kepada Ana. Itu hak seorang muslim ya. Ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Ketika kita meminta nasihat kepada seorang muslim, maka dia berkewajiban memberikan nasihat. Mungkin siswa J2P, warga J2P sering ya. Ada yang sering sama Ana ya, di WhatsApp ya, masa dari Padang. Mas Yogi, iya. Ana tanya boleh? Macam tuh sering, ya, ada beberapa orang tak sebut namanya ya. Nah, jadi macam tuh, Ana cerita juga sama Ustaz dan diberikan gambaran, memberikan taujihat, subhanallah. Terbuka lah semua persoalan-persoalan. Satu kata, ingat kepada beliau, seindah-indahnya rencana kita, jauh lebih indah rencana untuk kita. Antum la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Antum dalam tarbiyah kan? Ya Ustaz. Jangan sedih. Selagi antum dalam tarbiyah, ingat, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia, teguhkan kedudukan dia. Tak akan goyang sama sekali. Subhanallah, merasakan itu. Ini satu kisah sederhana yang pernah Ana coba rasakan itu ya. Ini terakhir insyaallah. Hari itu Ana kena exam ya. Ana kena exam esoknya hari Jumat. Exam ini accounting teori ya. Teori akuntansi. Belajar ya.
Ada materi itu kalau di New Zealand? Ada sama ya, kurikulumnya sama. Ya, accounting theory. Itu kan di atasnya ya, setelah kita belajar accounting introduction, yang intermediate accounting, advanced accounting, nanti ada sampai ke accounting theory. Nah, esok anak ujian, exam. Hari Kamis, pagi sampai siang, anak kena bantu orang tua. Karena orang tua sedang sakit, orang tua juga berjualan. Anak kena mesti beres-beres rumah, membersihkan rumah semuanya, masak dulu pagi itu. Anak tanya nih, ikhwan ada tak bisa masak? Ya, kalau anak bisa masak, anak boleh lomba sama akhwat, mana yang lebih enak masakan kita. Ya, anak boleh masak. Nanti kan kalau Zojana sakit, anak masakan nanti, insya Allah. Ya, tak boleh beli. Macam tu. Ya, anak masak di rumah. Lepas pagi itu, anak mesti bantu orang tua. Siangnya, anak kena memimpin rapat. Ya, ada rapat, ada meeting. Lembaga yang anak punya, bikin lembaga usaha sendiri. Kalau tak rapat macam itu ada emergency. Ya penting sangat. Kalau tak bisa ubah. Ya bisa apa namanya? Kita ada lanjut lagi. Anak kena rapat, mengisi memimpin rapat ketika itu. Ba'da isya, ba'da asar, anak ini kena mengisi apa namanya? Iftar jama'i. Ya, memberi dakwah, memberi tausiah. Di agenda iftar jama'i, agenda dakwah sekolah di Kota Padang, Assalam, anak mengisi itu. Ba'da maghribnya, anak mengisi pengajian wirid remaja di masjid jauh dari tempat anak berada itu, sekitar 5 kilo lah ya, 5 kilo. Ba'da maghrib, hari itu hujan. Dia telepon, bang, jadi tak di sini ya? Dia udah nunggu. Iya, insya Allah kalau udah reda, langsung sana. Nggak lama ada tutup telepon, nggak lama satu reda langsung reda hujan, subhanallah. Harus berangkat, ya langsung macet keras, tak kencang lah, 100 km per jam gitu, ya tak terlalu kencang ya, cuma 100 km per jam aja. Akhirnya sampai di sana, anak mengisi remaja sampai isya. Ba'da isya, anak kena mengisi halakoh di kampus. Nah, telepon bina anak, tarobina, assalamualaikum akhi, malam ini kita likop maksimal jam 9 ya, karena anak besok harus ujian. Oke, Ustaz. Alhamdulillah anak mengisi halakoh dan selesai alhamdulillah jam 11:30 malam itu. Ya. Kenapa? Karena ada binaan anak yang punya permasalahan yang betul-betul emergensi dan dia butuh ketika itu seorang walid dan seorang syekh. Masa itu. Dan peran anak ketika itu bukan sebagai murabi saja, tapi sebagai walid dan syekh. Anda mesti bantu dia, Karena memberikan masukan. Anak udah terbayang aja nih aktiviti pasti sampai malam. Anak langsung bawa baju ganti karena malam tuh anak kena ke radio. Masa itu anak jadi penyiar radio. Ya, jadi announcer. Masa itu. Jadi announcer, balik ke radio. Pagi sebelum qoblah subuh mesti bangun, menghidupkan pemancar, siaran dulu pagi, tak sempat belajar. Ya karena ini ma'isyah ya, pekerjaan. Nah, itu profesional. Paginya nanti lihat slide-slide sedikit, tak sempat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berangkat kampus, ya. Orang ujian jam 8 sampai jam 9:30, jadi ada 90 menit. Anak datang alhamdulillah jam 8:15. Ya, terlambat seperempat jam. Dengan indahnya si Yogi ini berlenggak-lenggok jalan masuk kelas ya. Misi Pak, cepat. Terlambat apa juga lagi. Enaknya terlambat apa? Duduk paling depan gitu. Ya, paling depan karena macam ketika itu macet, anak harus siaran dulu kan. Duduk paling depan. Anak lihat kiri kanan semuanya udah pada stres wajahnya. Aduh. Kenapa? Macam sulit sangat soalnya. Anak sudah mulai agak ragu juga kan. Udah terlambat soalnya sulit. Anak duduk, anak baca doa. Ya Rabbi, adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan hamba ke tempat masuk yang benar, keluarkan ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah sesuatu dari sisimu yang dapat menolong hamba. Nah, baca bismillah, nah lihat ada 7 soal, nah senyum melihat soal ini. Wah, soalnya subhanallah gitu. Ya. Akhirnya anak keluar jam 9. Anak masuknya 8:15, orang ujian jam 8 sampai 9:30. Anak jam 8:15 datang, jam 9 keluar. Cuma 45 menit. Separuh, 50% dari waktu yang diberikan anak keluar. Teman-teman bilang, si Yogi udah stres nih. Tak terjawab lagi soalnya keluar lagi. Padahal subhanallah dia tak tahu. Anak dagingan anak subhanallah sekali ya. Dagingan anak ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuan yang tidak diduga dari kiri kanan atas belakang, semuanya Allah berikan. Ketika hasil exam keluar, hanya 3 orang dapat nilai A di kelas dan salah satunya adalah anak. Lebih. Wow. Ya.
Intan serullah yasurkum wa yusabda namakum. Anak tak sangka sama sekali. Anak juga stres, wah dapat A gitu. Ya, stres melihat nilai kok bisa dapat E gitu. Yang lain dapat C, dapat B yang tertinggi. 3 orang aja dapat A. Tak disangka sama sekali. Ya, itu mungkin salah satu bukti yang pernah Anda rasakan. Kenapa? Karena kita adalah seorang aktivis dakwah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada, Anda kembalikan ke Iman. Sepertinya Iman tak sabar ya. Ya. Oke, karena bos kita di sini Iman ya, ikut aja di Iman ya. Oke, tak ada pertanyaan kah? Tak ada ya. Oke, kelas. Bapak Ustaz Abdul Wahab ada tambahan? Tak ada. Nah ini ya banyak sangat yang waktu ya. Oke, Assalamualaikum. Kini bisa saya sampaikan kepada Allah dan mohon ampun, kepada antum semua mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Nah, kembalikan ke Iman. Aku lu kholi dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.